Insyaallah mudah-mudahan yang akan menyampaikan tausiah akhir akan diisi oleh Ibu Masrul ini. Sementara Imam diimami oleh Ibu dalam sharing, sedangkan sawat dipandu oleh Ibu Gadul. Kita kepada Ustaz Masrul kepada waktu yang mempersilakan. Sebelum mempersilahkan kami aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi hududi syahri Ramadan wa razaqana bi adabi qiyami laylihi wa siyami nahari. Allahumma shalli salatan wa salaman ala habibina Muhammadin المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم. Hadirin dan hadirat jemaah salat Isya Tarawih dan Witir yang dimuliakan Allah. Kita sudah berada di malam yang kelima Ramadan 1447 Hijriah. Perjalanan waktu yang pasti dan meyakinkan sejak dari dahulu sudah demikian. Hanya saja perbedaan dari sisi keberkahan waktu. Karena durasi 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam sepekan, 30 hari dalam sebulan, dan 12 bulan dalam setahun itu bukan perkara yang baru. Itu sudah disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat At-Taubah. Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah dalam setahun ada 12 bulan. Sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara waktu-waktu ini Allah tempatkan waktu fadilah, waktu istimewa. Dalam sepekan waktu yang paling istimewa adalah hari Jumat. Dan sepanjang hari waktu yang paling istimewa adalah waktu sahur. Maka Allah berikan penegasan wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur itu mereka beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Makanya oleh Nabi mengingatkan kepada kita untuk mengambil keberkahan sahur istimewanya bagi orang yang berpuasa, walau hanya bijur'ati ma'in, dengan seteguk air. Masalahnya bukan hanya tentang air, tapi keberkahan waktu. Ada banyak khasiat termasuk di bidang kesehatan. Di dalam petunjuk Rasulullah, orang yang berusaha untuk bertahajud itu tuntunannya bukan dari ranjang menuju ke kamar mandi kemudian sholat, tetapi disunatkan untuk melihat langit sambil berucap Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Prakteknya melihat langit. Ada tujuan yang tersirat. Dengan melihat langit menggerakkan kita mengeluarkan kepala minimal keluar ruangan. Dan tentu saja dalam posisi demikian kita menghirup udara segar yang belum tercemari dengan polusi, dengan dosa-dosa anak-anak. Ada waktu yang istimewa.
dalam sebulan, dalam setahun, bulan yang paling istimewa adalah bulan Ramadan. Maka demikian pula setiap aktivitas ada waktu istimewa. Waktu paling istimewa untuk mencari nafkah adalah di waktu pagi. Didoakan oleh Nabi untuk umat beliau, burika ummati fi wujuhihim, semoga umatku dilimpahi keberkahan oleh Allah di waktu pagi mereka. Siang untuk mencari penghidupan, wa ja'alna an-nahara ma'asya, kami jadikan siang untuk mencari penghidupan dan malam untuk kita beristirahat. Tapi ternyata konsep ini kita lawan habis-habisan hanya dengan alasan the city never sleep, yang namanya kota tak pernah tidur, terjaga waktu kerja. Maka ketika masuk dalam praktik ibadah, kita sebenarnya tidak mengikuti tuntunan Rasulullah, kita hanya berpura-pura mengikuti. Karena itu tadi saya membacakan surat Al-Imran 33 ketika Allah Ta'ala mengingatkan, qul in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah wahai Muhammad, bila benar kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah, yuhibbukumullah, pasti Allah akan cinta kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Dia ampuni dosa-dosa kalian. Kenyataannya sejak dari awal Ramadan sampai berakhir Ramadan, saya belum melihat ada keinginan kuat tokoh-tokoh yang bergerak di bidang agama di negeri ini untuk benar-benar mendorong masyarakat memenuhi standar tuntunan Rasulullah. Yang sederhana saja, nanti di akhir bulan Ramadan ada zakat fitrah. Waktu yang paling istimewa untuk zakat fitrah yang dicontohkan oleh Rasulullah setiap hari raya, setiap akhir Ramadan, itu adalah pagi hari raya setelah sholat subuh sebelum sholat ini. Pertanyaan saya ke saya, ke kita yang hadir, coba tunjuk tangan yang pernah bayar zakat fitrah di pagi hari raya. Kenapa ada lupa? Bukan salah, karena panitia sudah bubar malam 27. Pertanyaan IPU ini disarankan supaya kita menyelenggarakan zakat fitrah di pagi hari raya. Maka untuk memungkinkan pelaksanaan zakat fitrah di hari raya, menuntut untuk pelaksanaan sholat id jangan terburu-buru. Tapi kita memang masyarakat terburu-buru. Namun tentu kita tujuh leher. Ada orang jadi tujuh. Tuan ini tahap nih. Matahari terbit jam 7, masuk kantor 7.30. Anda memang berapa kami? Kita diberikan kewenangan khusus oleh pemerintah pusat melalui UPA. Sedangkan tokoh-tokoh Aceh yang teringat dari UPA hanya bendera Aceh. Padahal ada banyak hal yang bisa kita ambil sebelum sampai pada kesimpulan akhir tentang bendera. Minimal berikan kebahagiaan kepada masyarakat yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintah. 7.30 jadwal masuk kantor di Pulau Jawa, matahari terbit jam 5. Harusnya di Aceh paling cepat masuk kantor jam 8.30. Yang 8 leher untuk kantor, insya Allah kedai kopi cenderung sudah ada. Tapi karena 7.30 masuk kantor, pegawai cenderung pegang-pegang pekan, kamu tentu lalu minum kopi di warung sebelah kantornya hanya untuk absensi DJ. Padahal mereka kalau 8.30 masuk kantor, subuh setelah salat subuh kita bisa adakan kajian. Keluar dari masjid kita bisa jogging sebentar, kita bisa sarapan pagi, kita bisa nongkrong ngopi, bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Tapi sudah beberapa kali gubernur berganti belum ada yang berinisiatif demikian. Karena itu ke depan pilih saya. Kalau saya gubernur doa. Bahkan untuk sholat Id saja tidak ada urusan dengan negara. Tidak mampu untuk kita berikan ruang bahagia kepada masyarakat bisa menikmati pagi hari raya, khususnya Idul Fitri, bisa mandi dengan tenang, sarapan pagi dengan tenang, berjalan kaki ke masjid. Buru-buru 7.30 diancam lagi oleh BKM kepada jemaah yang masih di rumah, harap segera ke masjid, kita akan segera sholat.
Memperkarakan mengelola boleh terjadi. Dan Tuhan tidak bukti betul. Kenapa kita tidak berjalan dengan tertib, dengan nyaman, sambil bersilaturahmi dengan tetangga di kanan dan kiri? Kita memandangkan takbir, bergema di pagi hari raya. Kita menikmati suasana silaturahmi. Yang kadang-kadang saking terburu-burunya, bahkan khatib turun mimbar tidak ditunggu. Itu dia. Nyentuh doakai. Untuk apa? Hanya sekedar untuk datang ke kuburan-kuburan terdekat. Khawatir bila telat yang di kuburan akan berangkat ke tempat yang lain. Kemudian yang kedua, hal yang kita sepakati, salat witir. Coba tanyakan kepada semua orang alim, kapan Nabi suruh salat witir? Ij'alu akhira salatikum bil laili witran. Jadikan salat kalian yang paling akhir di waktu malam salat witir. Tidak dilarang salat witir di awal malam. Tidak dilarang salat sunat setelah salat witir. Tetapi yang disuruh seperti apa? Jadikan salat witir sebagai salat sunat yang paling akhir di waktu malam. Maka witir pada salat malam itu seperti cuci tangan bagi orang yang sedang makan. Gak ada larangan tambah nasi setelah cuci tangan. Tapi saat kita cuci tangan, semua orang berkesimpulan makan kita sudah selesai. Dengan itu banyak penduduk dengan ada sebab makanan kita ada. Akan ada orang yang bertanya, apakah dia betul? Sah saja kita. Kenapa? Udah maklum. Sah saja. Maka tidak ada larangan salat sunat setelah salat witir. Tapi pertanyaannya, yang Nabi suruh salat witir itu kapan? Jadikan salat witir sebagai salat yang paling akhir waktu malam. Dan Ramadan seperti ini 97,5% positif kita akan bangun di waktu sahur. Dan dapat begitu jadi semuanya. Tapi pertanyaannya, bahkan tuh FPU yang memberikan zona ini berapa untuk menyarankan fikir di waktu yang paling akhir. Bukankah keributan di masjid-masjid pada bab salat tarawih 8 dan 20 hanya penentuan fikir saja? Yang 8 berharap 20 geser dulu karena kami yang 8 mau witir. Yang 20 katakan yang 8 lebih dulu ya, kamu kena lanjut 20. Padahal andai kata disarankan masjid kami hanya memfasilitasi tarawih terserah mau 8 dengan 20. Witir nanti menjelang sholat subuh. Kalau kita ajarkan demikian, kita ajak masyarakat silahkan secara makan sahur. Nanti saat berkumandang sirine imsak segera menuju masjid, masih ada 10 menit untuk kita kerjakan salat witir. 5 rakaat, 5 rakaat, 3 rakaat sesuai dengan kecepatan masing-masing. Ini maksud paling penting. Itu pun tidak kita ikuti karena kita sudah selesai witir jam 9:30 paling telat. Dan tarawih, Nabi tidak contohkan tarawih di awal. Nabi jadikan tarawih itu posisi tahajud di bulan Ramadan. Beliau salat isya di masjid berjamaah, pulang ke rumah, salat ba'diyah isya di rumah, istirahat. Dengar tidak? Jawful laili, di rongga malam, tengah malam baru beliau kembali ke masjid. Baru di masa Sayyidina Umar, mereka tidak tidur dulu. Tetap saja antara isya dengan tarawih dipisah pelaksanaan. Salat isya berjamaah di masjid, selesai salat isya bubar, nanti sekitar jam 10 dalam ukuran waktu kita sekarang, baru yang ingin salat tarawih kembali ke masjid. Makanya Sayyidina Umar ketika sidak dari instruksi beliau terkait salat tarawih di masjid Nabi berjamaah, beliau katakan, "Walladzina yanamuna anha afdalu minal ladzina yusallunaha." Mereka yang tidur sekarang lebih baik daripada mereka yang sholat sekarang. Karena yang tidur sekarang sholat di tengah malam, tapi yang sholat sekarang tidur di tengah malam. Makanya para ulama berkesimpulan, sholat tarawih segera setelah sholat isya di awal waktu min bida'il usada, sebahagian dari tradisi buruk orang-orang yang malas. Yang tarawih itu yang 8 bohong, yang 20 bohong. Maka sesama mulut bohong tidak boleh saling mendahului. Cip dulu. Makanya tahun yang lalu, bukannya sudah lama saya gaungkan, kenapa tidak bulan Ramadan azan isya kita di jam 9 untuk ukuran waktu Aceh.
Kalau jam 9 subuh istri-istri di rumah yang selesai memasak, buka puasa, makan malam, cuci piring, masih ada waktu 1 jam lagi untuk bersih-bersih dan nonton sinetron. Dan kita yang bapak-bapak, jam 8 sudah selesai makan malam di rumah, kita keluar dulu nongkrong warung kopi sambil menanti azan jam 9. Dan demi lupa kita cuci dan minum kopi dan begitu jam 9 bubar, sudah selesai diskusinya. Kita sholat. Orang yang sudah nongkrong di warung kopi sebelum sholat isya, kecil sekali kemungkinan untuk kembali ke warung kopi setelah selesai sholat tarawih. Pilihannya tinggal dua, lanjut ibadat di masjid atau pulang istirahat ke rumah. Tapi karena kita yang hadir belum minum kopi, maka kita berharap sholatnya cepat selesai untuk segera merapat ke warkop-warkop terdekat dan yang tinggal di sana hatta matla'il fajr. Makanya tadi saya buru-buru dari Jakarta, ternyata sampai kemari ada inisiatif agar antara azan dengan qamat ada jeda sekitar 20 menit supaya ibu-ibu di rumah bisa bersih-bersih ruangan B. Hanya menyembah pelapan imam isya langsung qamat. Saya kira kalau kita lewat dari arah ibu itu semua terasa bau asap. Ini memang. Maka Islam jadikan kita rahmatan lil alamin. Allah katakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan kemudahan dan Allah tidak inginkan kesulitan. Maka saya sarankan jangan azan dulu, karena ketika azan berkumandang orang terprovokasi untuk datang dan mereka akan merapatkan tempat amat. 5 minit dalam amat pepek di sini. Tapi kalau dia pilih 15 minit dulu ni dapat apa seluruh. Maka saya sarankan azannya ditunda, bukan hanya sebatas qamat, karena kita tergerak untuk datang ke masjid untuk qamat. Dia betul ada betul kamu jadi kita mau ada betul baju kue berat. Tapi kalau dengan azan berikut itu tetap jarak antara azan dengan qamat 10 menit, maka insya-Allah orang akan paham. Kalau ada yang buat keduri hanya bergerak-gerak, untuk sama keduri baru azan, tenang kita beribadah. Maka ibadat jangan buru-buru. Karena Imam Al-Fatih yang seharusnya waktu sholat tarawih baru masuk sekitar 1/4 malam, lebih kurang setengah 10. Dan mereka yang kerjakan sholat tarawih sebelum 1/4 malam itu tidak masuk dalam kategori sholat malam Ramadan yang dianjurkan oleh Nabi lewat pertimbangan apapun. Harusnya paling cepat tarawih itu jam setengah 10 kita mulai. Tapi insya Allah setengah 10 sudah selesai. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang rahmatullah, karena kita terburu-buru. Ini sudah 17 menit saya berbicara. Kalau lebih lama lagi, insya Allah tarawih kita tinggal 4 rakaat. Maka saya padakan sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.